Dan kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan pada sore ini di babak kedua antara Puskas FC juga Mediaker FC. Bola terlihat bergulir dengan begitu pelan dari Puskas FC nomor punggung 91 Saudara Punto. Masih para pemain nomor punggung 23 ada Vini kembali melebar. Masih para pemain dari Puskas FC, ada Punto di sana kembali ke tengah. Nomor 23 ada Vini kembali buat sebelah nomor 16, tapi jatuh dari permain dari Mediaker FC. Masih nomor 23 ada Vini di sana kembali kuasai bola. Nomor 10 dari Puskas FC ke belakang, cukup hati-hati para pemain dari Puskas FC kembali melebar. Nomor 11 dari Puskas FC ke tengah, tapi jatuh di kaki nomor 90. Apa yang terjadi? Bola masih melebar saja, cukup tenang dari Puskas FC. Seorang juga kembali ke tengah. Apa yang terjadi? Kuasai bola dan Nuha, tapi jatuh di kaki para pemain dari Mediaker FC. Nomor punggung 8 Nagoro kembali nomor 44 Saudara Pinjol kembali Mediaker FC ke tengah. Konsen apa yang terjadi? Nomor 19 pada berhasil lepas. Hampir saja bola lepas dari kawalan nomor 23 Saudara Konsen, tapi harus ditebus Saudara Mas Ugo, tapi masih ditebus penjaga gawang utama dari Puskas FC. Saudara juga hanya mengakibatkan tendangan peluru saja yang pertama kali dari Puskas FC ke tengah. Apa yang terjadi? Masih para pemain dari Puskas FC nomor punggung 67 Saudara Nuha kembali nomor punggung 33. Apa yang terjadi? Kontrol yang kurang bagus Saudara Denny. Masih para pemain dari Puskas FC nomor punggung 18 kuasai bola, maksudnya cukup berhati-hati kembali ke belakang. Masih para pemain dari Puskas FC umpan crossing melebar maksudnya, tapi berjibaku para jatuh dengan Saudara Vidi. Apa yang terjadi? Berjibaku di sana, tapi dikaca saja, bukan. Ternyata sebuah pelanggaran saudara. Seorang Vidi hanya tendangan bebas saja pada sore hari ini antara kedua kesebelasan. Masih para pemain dari Mediaker FC berhati-hati. Pemain di daerah sini cukup berbahaya, jatuh dengan Saudara Vidi, tapi kembali dibuang saja. Ada Mas Ucup nomor punggung 88, ada Goro di sana. Apa yang terjadi? Ada Mas Ucup kembali kuasai bola, tapi masih cukup sulit. Tanda di kaki para pemain dari Puskas FC ke belakang, melebar kembali nomor 30 dari Puskas FC ke tengah. Apa yang terjadi? Nomor 16 kuasai bola, melebar masihnya, tapi jatuh di kaki Saudara Pinjol, melebar kembali. Apa yang terjadi? Dibiarkan saja umpan dari Saudara Pinjol dan dikuasai para pemain dari Puskas FC nomor punggung 10 Saudara Agung di sana. Masih cukup sulit para pemain dari Puskas FC, melebar kembali nomor punggung 30 bola. Ini masih Saudara Vini dengan begitu semangat. Apa yang terjadi Saudara Vini? Masih cukup berhati-hati. Ada nomor 19 kuasai bola, melebar kembali. Ada Mas Agung di sana ke belakang nomor punggung 11 dari Puskas FC. Umpan crossing maksudnya. Terlihat sekali 4 pemain sekaligus terlibat offside saudara. Pada sore hari ini pertunjukan cukup menghibur. Kembali nomor 22 masihnya 58 nomor 30 dari Puskas FC. Masih para pemain dari Puskas FC ke tengah, melebar
masih bisa dikuasai, tapi bola terlebih dulu keluar lapangan dan hanya tendangan penjuru saja. Ada Jane di sana, pemain sayap yang cukup cepat. Masih cukup seru pertandingan pada sore hari ini. Ada Puntong, tapi apa yang terjadi? Bola begitu, bola dulu ke tengah, tapi masih bisa selamatkan seorang Rodi. Kembali pemain dari Media FC kuasai bola nomor 88. Ada Goro di sana, masih melebar. Mas Ucuk cukup tenang. Jadi kaki pemain dari Puskes FC nomor 12 melebar kembali kuasai bola. Tapi apa yang terjadi nomor 2? Sudah Zain, masih Zain melebar kembali ke tengah sendiri. Apa yang terjadi? Kodok yang bagus dari pemain depan nomor 22. Sudah Zain kembali melebar. Ada Mas Ucuk melihat di sana. Ada sedikit dorongan nomor 20 dari Puskes FC. Pelanggaran saudara-saudara pemain dari sisi sebelah kanan saudara Mas Ucuk ini harus diganjar. Dan tendangan bebas saja untuk para pemain dari Mediocre FC. Masih dipercayakan dari nomor 20 dari Mediocre FC. Ada Daud di sana yang dipercaya mengeksekusi bola mati. Cukup seru dengan skor imbang 0-0 di babak kedua pada sore hari ini. Masih seorang Goro yang dipercaya untuk mengeksekusi bola mati. Kembali terjadi seorang Goro ke tengah, tapi bola masih melambung di atas sekitar gawang dari saudara juga maksudnya. Dan hanya tendangan gawang saja dari Puskes FC. Masih para pemain dari Puskes FC mencoba menyerang dari segala sisi. Nomor 22 masih ada Jen kembali, ada Puto, ada Agung kembali, masih Agung melebar kembali. Para pemain dari Puskes FC jadi Kusera Jen kembali kuasai bola, masihnya melebar. Ada Widi di sana. Apa yang terjadi? Masih Widi kuasai bola cukup keras ke tengah, nomor 59 sendiri di sana. Apa yang terjadi? Tapi bola dibuang saja. Benar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada seorang Koset, tapi tidak bisa memaksimalkan peluang pada sore hari ini. Kembali serangan terjadi, serangan balik dari Puskes FC. Masih nomor 8 kuasai bola Mediocre FC. Dibayang-bayangi para pemain dari Puskes FC. Rozi cukup berbahaya. Pemain satu ini kembali kuasai bola bermain dari Mediocre FC. Ke tengah maksudnya nomor 44 dari Mediocre FC. Ada pinjol, tapi ke tengah jatuh di kaki pemain dari nomor 30. Apa yang terjadi? Ke tengah melebar kembali kuasai bola, tapi terlebih dulu terjebak offset. Saudara Jen atau saudara pinjol masih dari Mediocre FC. Ke tengah maksudnya ada Mas Ucuk kembali. Mas Ucuk kuasai bola di sisi sebelah kanan lapangan Malbaba di saudara ini. Masih Mas Ucuk melebar, masuknya ke belakang nomor 20. Ke tengah ada Koset kembali, foto yang kurang bagus. Melebar ada Goro di sana, nomor 23 dari Mediocre FC. Ke belakang kembali para pemain dari Mediocre. Saudara Goro, Benjol, masih Benjol melebar, nomor 20. Apa yang terjadi ke tengah? Jika langsung hampir saja cukup mengancam tendangan dari saudara Riki. Dan sore hari ini dengan kerjasama dari seorang Daud, tapi bola masih tipis di atas sekitar gawang dari saudara juga. Kembali melebar para pemain dari Puskes FC mencoba serangan dari sisi sebelah utara. Masuknya kembali serang Widi, umpan yang cukup terukur. Serang Widi, apa yang terjadi? Tapi terlihat sekali terlebih dulu terjebak offset. Saudara Duha
sore hari ini masih para pemain dari Mediator FC kemudian sudah timbul melebar kembali ke tengah jatuh berdua kembali seorang ucap ke tengah nomor 5 Ricky Sigala apa yang terjadi masih melambung saudara Ricky cukup sulit tendangan-tendangan dari serang Ricky pada sore hari ini Bibi di atas Mister Gawang dari saudara juga ya gawang utama dari Boskas FC cukup mengancam para pemain dari Mediator FC. Kembali para pemain dari Boskas FC masuknya ke tengah nomor 22 Mas Bosendra Jain kuasai nomor 20 dari Mediator FC Daud ke tengah masih nomor 90 dari Ricky para pemain dari digajal saja pemain depan nomor 8 dari Mediator FC harus digajal dan hanya tendangan gawang saja maksudnya tendangan bebas dari Mediator FC masih dipercayakan nomor 20 sudah Daud apakah akan berubah keadaan pada sore hari ini dari Mediator FC atau karena menjadi sebuah gol masih cukup berambisi para pemain dari Mediator FC Sigala ke tengah gol dari Mediator FC saudara timbul pada sore hari ini akhirnya memutus kebuntuan dari Mediator FC hingga akhirnya memimpin sementara ini menjadi 1-0. Oke kita kembali ke lapangan masih dari Boskas FC ada Agung di sana melebar ada Widi umpan crossing tidak offset apa yang terjadi terlebih dahulu offset saudara Nuha dan terjadi di kandang pemain ada untuk baru masuk matinya baru masuk diganti nomor 17 ada jari nomor 17 dari Mediator FC masih nomor 20 ada Daud kembali kuasai bola melebar para pemain dari Mediator FC ke belakang masih Daud umpan crossing nomor 17 masih kuasai bola sendiri di sana meliuk-liuk apa yang terjadi ke tengah tapi masih ada pemain dari Boskas FC ke belakang masih para pemain dari Boskas FC kembali Widi kuasai bola maksudnya Widi ke tengah nomor 19 ada Agung di sana nomor 30 masih kuasai bola cukup tenang video umpan yang terover sekali apa yang terjadi nomor 67 Sigala ada Nuha kembali menyalakan kedugaan pada sore hari ini lolos dari kawalan dari pemain belakang dari Mediator FC dan akhir sementara waktu skor tetap berimbang antara Boskas FC juga Mediator FC masih cukup menghibur pertandingan pada sore hari ini kembali kuasai para pemain dari Mediator FC ada Daud di sana yang melebar ada pemain nomor 28 dari Mediator FC kembali ke tengah mengancam para pemain dari Boskas FC dibiarkan saja ada seorang Rodi ke bawah ke belakang tapi masih pada pemain dari Boskas FC nomor 22 dibiarkan saja cukup berbahaya apa yang terjadi tapi bola terlebih di bulan lapangan Maja dan Jen pada seorang Agung melebar kembali dibuang ke tengah ada nomor 12 dari Mediator FC kuasai bola cukup jauh pada pemain dari Mediator FC ada di kaki Rapunto
ke tengah, nomor 12 jatuh dengan seorang Daud, masih Daud melebar kembali, Dupung berbahaya, pemain yang satu ini terjadi, Sikal ayo ke tengah, Johnson kembali Johnson, tapi terjebak atau pelanggaran dari Kokten nomor 23, kembali para pemain dari Roland FC nomor 17, Widi, pemain kembali satu ini, pemain yang melihat kembali ke belakang, apa yang terjadi, masih Widi, ternyata disenggol saja secara trimol yang sekiranya pada sore hari ini menjadi sebuah pelanggaran dari Poskat FC. Hanya tendangan bebas saja dari Poskat FC. Masih ada seorang Agung di sana. Main pelanggaran dari Poskat FC. Umpat terukur, apa yang terjadi? Hampir saja, saudara-saudara. Hanya tendangan gawang saja dari seorang Rogi. Kembali para pemain dari Mediator FC. Masuknya ke tengah. Nomor 18 ada Gorok di sana. Seorang Gorok kuasai bola. Melihat rekan-rekannya terlalu jauh. Masih orang Gorok. Kembali ke belakang. Nomor 90 ada Riki. Kembali kuasai bola. Masuknya kepada seorang Daud. Ke tengah. Kembali Gorok. Lagi-lagi sebuah pelanggaran dari Poskas FC. Saudara Punto, dan hanya tendangan bebas saja dari Mediocre FC yang jarak tidak terlalu jauh, masih dengan skor imbang 1-1 di babak kedua pada sore hari ini dari kedua kesebelasan yang begitu cukup militan. Apa yang terjadi? Hampir saja, tapi masih di tepi gawang seorang juga dari Postas FC. Cukup berbahaya tendangan dari pemain Medical FC. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tendangan pencuri kembali terjadi antara kedua pemain dari Medical FC. Masih cukup seru ke tengah. Ambil sahabat bola terlebih keluar lapangan dan hanya lebaran ke dalam saja, masuknya dengan gawang nomor 87 ada Makfir melebar kembali, masuknya ada Daud, Abijol kembali melebar para pemain dari Mediocre FC melebar kembali nomor 44 ada Abijol di sana, umpannya tidak terukur dari Abijol. Dan hanya tendangan gawang saja dari Poskas FC. Masih dalam tempo yang lambat di menit-menit di babak kedua pada sore hari ini. Kembali ke tengah. Masih ada Jen di sana. Kembali Jen, umpan yang cukup cantik. Datang tidak offset. Nuha. Terlebih dulu terjebak offset rupanya. Masih dari Mediocre FC. Ada Bawa nomor 8 Apinjal kembali kuasai bola, masuknya ke tengah atau ke samping sisi sebelah utara, dar kembali Apinjal buka sebuah pelanggaran lebih dekat dengan zona juga. Masih nomor 20 kuasai bola dari Poskas FC. Jadi dari saudara Trimul, apa yang terjadi? Tapi bola lebih dekat dengan saudara Bejo. Kembali para pemain dari Poskas FC kuasai bola, melebar tapi begitu deras bola dari Poskas FC. Masih para pemain dari Poskas FC kuasai bola. Kembali dari Surabaya FC. Ada Daud. Melebar kembali ada Pova. Belakang maksudnya masih para pemain dari Mediocre FC. Melebar kembali nomor 13. Kontrol yang cukup sulit Dajura Akbar dari Mediocre pada sore hari ini. Hingga lebaran ke dalam saja. Masih ada Agung di sana. Para pemain dari Poskas FC nomor 30 masih untuk ke tengah. Apa yang terjadi?
masih dari Nyerang Agung, Widi, masih Widi, tapi dibuang saja nomor 17 dari Media FC, Daud, Goro maksudnya, masih orang Daud, tapi jatuh di kaki nomor 91, ada Punto, melebar, bukan offset, mudah saja, terlalu dekat dengan gawang saudara Rozi, kembali melebar, maksudnya, saudara Vidi, kontrol yang cukup bagus, apa yang terjadi, masih Vidi kuasai bola, tapi bola terlalu di luar lapangan, dan hanya lemparan ke dalam saja, untuk Puskas FC, masih cukup seru, kembali ke belakang, untuk masih Budok, melebar kembali, jatuh dikasih Ranggoro, ada Pejol, sendiri, ada Kosen, apa yang terjadi, mengejar bola begitu liar, tapi cukup sulit seperti mengejar setoran di pertengahan bulan pada sore hari ini. Seorang Kosen kembali ke tengah, para pemain dari Puskas FC disambar saja seorang Daud, melebar kembali, masih nomor 20 kuasai bola, ada Ricky, tapi bola masih dikuasai para pemain belakang dari Puskas FC, ke belakang Zen, masih kepada seorang Widi, nah Widi kembali kuasai, tapi tanda saja dari seorang dribble dari Media FC, ke belakang masih para pemain dari Puskas FC, meliuk-liuk, Agung kembali kuasai bola, nomor 18 berdiri di sana, disosor saja, datang Penjol, melebar, masih para pemain di Puskas FC, ada Z, masih Z, ke tengah, mencoba untuk mengolong lawannya, tapi sabar saja pemain belakang dari Media FC, masih bisa diselamatkan, buang ke tengah, melebar maksudnya, ada nomor 18 masih meliuk di sana, kembali ada seorang Agung, masih Agung kembali, para pemain dari Puskas FC, jatuh dari nomor 11 dari Puskas FC, ke tengah, apa yang terjadi, hanya lemparan ke dalam saja untuk Puskas FC, umpan melebar, jatuh dari seorang Pinjol, kembali Goro ke tengah, kembali Pinjol kuasai bola, Media FC, maksudnya nomor 17 berjibaku, tapi jatuhkan nomor 10 ke tengah, Nuha, apa yang terjadi, terlebih dulu terjebak offset atau sebuah pelanggaran dari pemain dari Media FC. Masih begitu sulit pertandingan pada sore hari ini. Ada Puto di sana, pemain belakang yang bantu dengannya dari Puskas FC, kembali Trimul, masih Trimul, melebar, umpan yang tidak terarah dan sudah Trimul tidak bisa dijangkau rekan-rekannya, masih dari Puskas FC, nomor 10 kuasai bola dengan cukup tenang, ada juga nomor 30 dari Puskas FC, masih para pemain dari Puskas FC, maksudnya oleh baca menjatuhkan di Riki, kembali kuasai bola, masih nomor 17 dari Media FC, masih cukup seru, melebar kembali, ada Kosen, pemain yang satu ini peluang yang bertubi-tubi tapi tidak bisa dimaksimalkan. Juga Tongpe nomor 23 dari Media FC, apa yang terjadi dengan pemain satu ini, kembali menguasai bola sendiri sana, apa yang dari Nuha, kembali Nuha disosor saja hingga tendangan kiri dari pemain belakang dari Media FC nomor 2 saudara Nano, atau iya kita Nano dari Media FC. Terlihat ada benturan dari kedua pemain, ada sedikit insiden antara Nuha juga kita Nano. Masih cukup seru pertandingan pada sore hari ini antara Media juga Puskas FC dari Kota Semarang. Tendangan
yang begitu pelan, masih pemain dari Mediocre FC sendiri. Melebar maksudnya, ada Gorok, disambar saja pemain belakang nomor 11, masih ada cedera. Gani nomor 22, Yen, tapi jatuh tinggal sudah pinjol. Oh Pak Jadi, apa yang terjadi sendiri sana? Media Kado, tidak pelanggaran, apa yang terjadi? Dan kita kembali ke lepas untuk menyusul jaya pertandingan di babak kedua pada sore hari ini. Ada sedikit insiden yang begitu serius, tapi fair play tetap dijaga. Kembali para pemain dari Punas FC. Ada Nuha, kembali Nuha. Ada di kaki seorang Daud. Masih para pemain dari Mediocre FC kuasai bola. Maksudnya dan peluit berakhirnya pada babak kedua pada sore hari ini.